Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri dengan NPM S01 2021 016. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kebijakan publik. Materi kita kali ini ialah model permasalahan kebijakan. Model permasalahan kebijakan terbagi menjadi 14. Namun kali ini saya akan membahas 3 dari model tersebut, yaitu model kelompok, model inkremental, dan model elit. Selanjutnya, yang pertama, model kelompok. Model kelompok merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan yang dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Jadi, model kelompok ini yaitu beberapa kelompok yang berkepentingan untuk melakukan isi atau merubah isi dan bentuk kebijakan secara interaktif atau melakukan aktif. Jadi beberapa kelompok yang berkepentingan untuk mengubah kebijakan tersebut melakukan dengan cara negosiasi dan kompromi. Dalam model ini dapat ditemukan adanya interaksi dengan kelompok untuk menghasilkan keseimbangan atau menghasilkan suatu kebijakan yang seimbang. Jadi dapat disimpulkan bahwa perumusan kebijakan model kelompok sesungguhnya merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang di dalamnya beberapa kelompok. Jadi model kelompok ini merupakan beberapa kelompok yang berkepentingan mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif atau melakukan negosiasi. Selanjutnya, model inkremental. Apa sih itu model inkremental? Model inkremental adalah pembuatan kebijakan yang melalui proses politisi di mana ada di dalamnya ada tawar-menawar kompromi untuk kepentingan para pembuatan keputusan sendiri. Jadi, model inkremental ini melakukan proses dengan cara politik yang dimana melakukan tawar-menawar dan kompromi. Pada hakikatnya, model ini hanya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kebijakan atau kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya saja. Selanjutnya, analisis model inkremental. Model inkremental ini untuk pertama kalinya dikembangkan oleh ekonom Charles E. Lindblom sebagai kritik terhadap model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Pendukung model ini menyatakan bahwa perubahan tambahan lebih cepat dari perubahan komprehensif. Jadi, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan tambahan saja, maka proses tersebut hanya membutuhkan waktu yang sangat sedikit. Analisis dengan model inkremental ini memberikan jalan berbeda dari rasional komprehensif. Selain menawarkan kemudahan dalam analisis, karena tidak perlu melakukan analisis secara cermat dan teliti, cukup melihat kebijakan yang ada kemudian disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang terus berubah. Cukup melakukan utak-atik dan penyesuaian. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari model inkremental yaitu bahwa kebijakan hanya melakukan sedikit-sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai sesuatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lampau. Selanjutnya kita beralih ke model elit. Pengertian model elit. Model elit adalah sebuah model analisis yang dikembangkan dengan mengacu pada teori elit. Teori elit pada umumnya menentang keras terhadap pandangan yang mengatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat itu terdistribusi secara merata. Jadi teori elit ini memandang bahwa kekuasaan itu berbeda, tidak merata. Dalam model ini, kebijakan publik dipandang sebagai preferensi elit. Model ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida, di mana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida, dan yang di tengah-tengah ada pada birokrasi pemerintah. Bentuk piramidanya ada di layar. Inilah bentuk piramida dari model elit ini. Asumsi-asumsi yang dipakai yaitu yang pertama, masyarakat terbagi dalam dua kelas, yaitu kelas penguasa yang jumlahnya sedikit dan menjalankan fungsi-fungsi politik dan memonopolisi dan kekuasaan dan menikmati keuntungannya. Selanjutnya kelas yang kedua jumlahnya banyak, merupakan pihak yang diarahkan dan dikontrol. Ini yang dimaksud masyarakat. Yang ketiga pergeseran posisi dari bukan elit ke elit akan berlangsung lamban.
Golongan elit memiliki persamaan nilai kebijakan negara tidak mencerminkan tuntunan masyarakat tetapi golongan elit. 5. Rakyat secara umum bersikap pasif. Golongan elitlah yang bertindak lebih aktif. Jadi kesimpulan yang bisa kita sampaikan ialah model elit merupakan model analisis yang dikembangkan dengan mengacu pada teori elit. Yang dimana teori elit adalah menentang keras adanya kesetaraan kekuasaan pada masyarakat. Terima kasih.